Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Just Academy Podcast, dan insya Allah di playlist ini kita akan ngebahas tentang strategi pembebasan Baitul Maqdis. Saya ditemani oleh Muhammad Hikari Al-Zikri, dan jadi ceritanya kemarin tuh ada acara Saladin Camp, dan kita tuh ikut selama 1 minggu. Ya, gimana nih, Hikari? Pesan dan kesannya apa nih Saladin Camp? Kesan yang saya temukan di Saladin Camp itu jadi menjadi tahu lagi atau lebih tahu tentang Baitul Maqdis, dan jadi mengenal istilah-istilah yang sudah dihilangkan oleh kaum kafir terdahulu. Di video mukadimah ini kita akan membahas tentang cara atau strategi pertama yang harus kita perbaiki. Nah, yang pertama ada niat. Kenapa niat? Karena niat ini sangat penting dan sangat memengaruhi hidup kita. Kenapa kita mau membebaskan Baitul Maqdis dan kenapa kita mau mendukung Baitul Maqdis? Itu sangat penting. Dan yang kedua, teman atau circle. Karena teman ini sangat penting dan memengaruhi juga hidup kita, atau jalur untuk sejalur lah pembahasannya gitu. Nah, kalau kita mempunyai teman yang sejalur atau seopini dengan pikiran kita, dengan perilaku kita, maka kita akan terbawa mengikuti sifat dari teman tersebut. Karena ada yang mengatakan bahwa kita ini adalah cerminan dari teman kita sendiri. Yang ketiga adalah istiqomah salat tahajud. Karena Allah paling dekat pada waktu itu, dan kita harus sering meminta agar Baitul Maqdis dibebaskan atau rubahlah niat kita gitu. Yang keempat, mengetahui penyakit umat ini apa. Oke. Dan kemarin itu di acara Saladin Camp itu mukodimahnya aja sampai seharian gitu. Bahkan di bukunya itu sampai 5 bab. Berarti saking apanya itu visi. Iya. Visi Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Waisi emang sangat kuat sekali, karena memang beliau dari Palestina juga. Ya. Saya ingin bertanya kepada Ijaz, kenapa Palestina tidak merdeka atau Baitul Maqdis nggak merdeka selama 108 tahun lebih? Ada beberapa faktor sebenarnya yang bikin Baitul Maqdis nggak merdeka selama 100 tahun. Ya, seperti umat Islam yang sekarang sudah terpecah belah. Karena memang orang kafir itu sadar dan udah tahu kalau orang Islam itu kuatnya jika bersatu. Maka mereka pecah-pecahlah umat Islam yang akhirnya gak bisa buat bersatu buat melawan orang-orang Yahudi di Palestina. Jadi dari pertanyaan tadi yang saya lontarkan ke Hijaz Abdullah, ada 3 poin penting. Yang pertama, penjajahan akal. Yang kedua, perbudakan pemikiran. Dan yang ketiga adalah malapetaka pengetahuan. Yang dimana ini strategi yang digunakan oleh orang kafir untuk merusak Islam dari dalam, bukan dari luar. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa orang Islam atau generasi muslim saat ini tuh bagaikan strawberry yang di luar cantik tetapi mudah untuk dihancurkan. Nah, bagaikan buih-buih di lautan. Ya, benar. Ijaz tahu gak cerita tentang di mana awal mula Palestina dijajah? Tahu gak gimana? Ya, sedikit-sedikit sih, tapi ya taunya ya paling ya gara-gara Inggris. Dan sebenarnya peta Palestina itu yang sekarang kita lihat di map itu sebenarnya bukan orang-orang Palestina yang buat, tapi penjajah yang buatnya ya para penjajah. Ya, betul. Karena dulu kan dikuasai oleh Ottoman. Ya, benar. Dikuasai oleh Ottoman. Turki Utsmani. Lalu gubernur Mekah itu dihasutlah oleh orang-orang Britain, Inggris. Jadi ditanyalah, jadi diserang secara psikologi. Emang kamu rela negara-negara Arab ini dikuasai oleh Turki, bukan oleh orang-orang Arab itu tersendiri? Dihancurkan dulu pemikirannya, dibuat pusing. Ya, akhirnya Palestina yang sebenarnya bentuknya itu nggak seperti itu, nggak kayak yang di map tuh. Ya.
Dan itu tuh dibentuknya oleh penjajah dan koloni itu tersendiri, oleh Inggris. Ya, akhirnya Inggris juga runtuh dan akhirnya diduduki oleh orang-orang yang memang sudah di Palestina sejak itu. Ya, betul. Jadi dulu tuh kekuasaan Ottoman menguasai negara-negara Islam dan itu sangat susah untuk diruntuhkannya. Maka orang-orang kafir itu mengetahui bahwa jika kita nih langsung nyerang pakai militer atau memakai militer, otomatis kita akan kalah dan runtuh. Sedangkan jika kita memakai strategi menghancurkan atau membodoh-bodohi mereka, maka strategi itu akan berhasil juga. Nah, ada satu celah di mana Ottoman itu lengah atau Kesultanan Ottoman itu sebelum Ottoman ini hancur atau bobrok. Ada satu celah karena emang sudah bergenerasi-generasi gitu. Ya, benar. Ada satu celah di mana yang dimanfaatkan oleh orang Inggris atau Britania Raya dan juga orang Perancis. Yang benar tadi kata Jas, yang dihasutlah pemimpin dari Mekah dan orang atau jenderal Britania Raya itu mengatakan dia tahu hadis sahih Nabi bahwa yang mengatakan Nabi bersabda, pemimpin atau asal mula pemimpin itu dilahirkan dari bangsa Arab atau bangsa Quraisy. Sedangkan sekarang negara-negara Islam ini gak dipimpin oleh orang yang asalnya orang Arab gitu. Malah orang luar gitu, orang Turki Utsmani. Nah, apakah kamu rela? Makanya di mana itu menjadi penjajahan pemikiran atau penjajahan akal. Jadi dibodoh-bodohi nih mereka nih. Udah tahu kan sama Muslim dan sama agama juga, tapi malah diserang gitu. Nah, jadi sehingga akal atau pikiran mereka itu dijajah oleh kaum Britania Raya atau Inggris dan Prancis gitu. Nah, pada singkatnya orang-orang Britania Raya atau Inggris ini mengumpulkan pasukan nih. Jadi orang Mekah telah terhasut. Yang terhasut itu ada 3 negara jika tidak salah. Ada India, Mesir, dan juga Arab. Nah, mereka berkumpul untuk menyerang negeri mereka sendiri, yaitu negeri Muslim. Di barisan paling depan ada orang Mekah atau pasukan Mekah, dibantu juga India, Mesir, dan juga Inggris. Sehingga kerajaan atau wilayah Ottoman itu hancur seketika karena 3 pasukan besar itu. Nah, ini menjadi pembodohan kita karena kita menerima atau menerima pemikiran dari mereka gitu. Nah, bagaimana pendapatmu dengan kondisi saat itu? Memang pinter juga sih Perancis dan Inggris ini, dan memang mereka tuh pengen banget buat nguasain, dapetin Palestina. Karena kan kalau kamu bisa menguasain Palestina, negeri di situ, berarti kamu bisa menguasai dunia, betul kan? Dan iya serius, pintar banget sih bisa menghasut gubernur Mekah sampai melawan saudaranya sendiri gitu, bahkan dengan dalil hadis atau Al-Quran. Ya, hadis. Dalil hadis. Nah, itu memang orang-orang Barat itu tidak boleh kita remehkan pemikirannya, karena orang-orang Barat itu bisa merusak kita bukan dari luar saja, tapi dari dalam gitu. Nah, singkat cerita, setelah negeri Ottoman hancur, Jenderal Britania Raya yang dari Inggris itu kembali lagi ke Mekah. Dan ada satu orang Palestina, ini diceritakan oleh Syekh Abdul Fattah langsung, orang Palestina yang lulusan dari Al-Azhar Mesir, Muslim. Nah, itu malah menjunjung tinggi si jenderal tersebut. Ya, itu menandakan bahwa orang Palestina sendiri pun pernah terjajah pemikirannya gitu. Dan yang menamakan itu ada Mesir, ada India, ada negara Suriah, itu bukan dinamai oleh orang Muslim sendiri, tapi dibagi oleh orang Inggrisnya. Bayangin aja gitu, ada orang yang menjajah negaranya, terus sama orang-orang di negeri kamu sendiri itu dipuja-puja. Iya. Bahkan dibikin lagu gitu ya, dibikin kayak lagu penyair, ingat gak? Penyair yang selamat datang, terus kamu bisa tinggal di mana saja, ya kan? Ya. Itu bayangin gimana nyesek kayak gitu. Kayak bayangkan aja kayak Indonesia pas dijajah, terus misalkan sama Belanda ini ya,
terus dipuja-puja, bahkan dianggap kayak penyelamat dari apa gitu ya. Iya, betul. Nah, itu sampai terjajah gitu otak orang Palestina itu sendiri. Nah, itu kenapa kita bisa terjajah? Kenapa? Karena otak mereka dipakai dan kita tanpa disadari juga makanya ada Syekh tuh pernah ngomong otak orang Amerika, otak orang Inggris, otak orang Islam itu beda harganya kan. Iya. Orang Islam itu otaknya lebih mahal. Jangan bangga dulu karena otaknya lebih mahal, lebih bagus gitu. Kenapa lebih mahal? Karena gak pernah dipakai. Betul. Tidak seperti otaknya orang Amerika misalkan 100. Terus otaknya orang Inggris 500 misalkan. Karena otak mereka dipakai buat nyerang kita. Yang anehnya sampai 100 tahun kemudian kita belum pakai juga otaknya, harganya masih sama. Atau mungkin naik harganya. Ya, gitulah. Nah, juga ini menjadi kenyataan terpahit untuk kita, tetapi kita harus mempelajari dari penyakit itu. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa runtuhnya Ottoman ini gara-gara ulama tersendiri, ulama Islam. Murid yang rusak gara-gara guru yang rusak. Guru yang rusak gara-gara pemerintah yang rusak. Pemerintah yang rusak gara-gara ulama tersendiri yang rusak. Karena cinta dunia. Nah, kita telah mengetahui bahwa penyakit umat ini sekarang, umat Islam ini adalah wahan. Pencinta dunia dan benci mati. Takut mati. Nah, terus di mana letak kita mencintai Baitul Maqdis? Jadi intinya dari pertanyaan ini yang kita telah bahas tadi, apa bukti kita kalau kita mencintai Baitul Maqdis? Ya kalau ditanya cinta Baitul Maqdis gak, Radan? Cinta Baitul Maqdis gak? Ya. Oke. Apa buktinya? Buktinya apa? Buktinya saya telah membuat. Masa itu doang buktinya? Mendoakan. Itu bukan bukti, itu masih cinta dengan emosional. Gak ada bukti dengan aksi, cuman karena cinta dengan emosional saja. Yang sebenarnya itu nggak dibutuhin juga sama orang-orang Palestina di sana. Iya, betul. Jadi Ustadz Hikari, bagaimana caranya kita untuk membuktikan cinta kita kepada Palestina? Untuk membuktikan cinta kita kepada Palestina itu sederhana. Teruslah berjuang dan ucapkan salah satu doa ini, yaitu Allahumma inni as'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Nah, mungkin di pembahasan kita telah mengulik apa masalah atau penyakit dari umat ini. Dan di video depan kita akan mengulik lagi apa obat untuk umat ini yang sedang sakit gitu. Oke. Jadi kira-kira nih penyakitnya apa? Penyakit apa yang sampai Palestina itu 100 tahun lebih gak bebas-bebas? Salah satu penyakitnya itu adalah orang muslimin tidak ingin bergabung dan tidak memperdulikan Baitul Maqdis. Ya, ini Baitul Maqdis ini punya kita loh, bukan punya orang Israel atau ya orang Yahudi lah gitu, bukan punya orang Yahudi, tetapi itu milik kita. Nah, sedangkan pemikiran kita sedang dijajah yang menjadikan bahwa Baitul Maqdis itu bukan milik kita gitu. Intinya tadi ya, pemikiran yang dijajah dan kurangnya juga ilmu yang mengilmui kita tentang Baitul Maqdis juga. Betul. Kita harus bersiap untuk mempersiapkan ilmu kita lebih tinggi lagi. Oke, sama kita ngomong tadi, apakah ada pertanyaan? Pokoknya perkara dipecah, penyakit wahan, dan penjajahan pikiran. Ya, itu betul. Aja sih yang bikin kita ini terpecah dan kurangnya edukasi tentang Baitul Maqdis. Jadi kita lagi dibodoh-bodohin,
kita takut mati terus cinta sama dunia. Terus gak ada juga yang ngajarin kita tentang Baitul Maqdis. Jadi kita tetap aja terpecah, ngestak kayak gini. Ya, jadi kesimpulannya kita itu harus memperbaiki atau memperbanyak ilmu kita, memperbaiki akal pikiran kita, dan memperbaiki iman atau sakofah Islamiyah kita. Jangan lupa sebut terus atau doakan terus memakai doa tadi. Ini doa langsung dari Syekh Abdul Fattah Al-Waisi. Allahumma inni as'aluka sholatan fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Ya, artinya Ya Allah, salatkan hamba di Masjid Al-Aqsa ya di masjid yang sudah merdeka. Ya, gitu. Intinya artinya itu gitu. Nah, ada sebuah pertanyaan. Oke, Hikari, bisa kasih saran bagaimana cara kita terhindar dari penyakit wahan? Ada banyak berbagai cara. Yang paling utama adalah memperbanyak ilmu kita, ilmu wawasan, dan jangan terus menerima sokongan atau pemikiran dari barat. Seperti kita melihat orang barat nih, orang barat ini stylenya bagus atau style barat lah. Nah, kita malah mengikutin. Nah, kita harus memperbanyak ilmu untuk menghindari penyakit wahan. Dan salah satunya adalah terus belajar sakofah Islamiyah atau iman. Karena ada orang yang mengatakan bahwa, saya pernah baca, jadi Islam ini adalah orang atau ya orang yang mengimani hal goib gitu. Yang mengimani hal goib yang tidak terlihat. Kan kita mengimani malaikat, kita mengimani yang tidak terlihat lah gitu. Nabi Muhammad kan kita gak pernah ketemu, bahkan lihat juga. Nah, jadi intinya kita perbanyak ilmu iman, ilmu pengetahuan, juga ilman sakofah Islamiyah, dan perkuat akal kita. Syekh pernah cerita itu, Syekh Abdul Fattah kan di sekolahnya, bahkan ada guru yang diajak buat ke sekolahnya ngejelasin tentang Islam. Pas ditanya kerjanya apa, tukang parkir. Tapi nama dia bagus, dia namanya John. Nama tukang parkirnya tuh John. Ya, terus dia tuh putih, terus matanya biru gitu. Terus pokoknya orang-orang barat banget gitulah. Dan kata sayanya, oh ya udah gampang. Saya tinggal pakai wig, pakai lensa kontak warna biru gitu ya. Saya pakein bedak kulit saya gitu kan. Kata kepala sekolahnya gak bisa. Karena nama kamu Abdullah Al-Waisi, bukan John. Ya karena standar kita tuh sudah dihancurkan, bukan standar TikTok, dihancurkan oleh Barat, oleh Amerika, oleh Eropa. Kita sudah kiblatnya menuju ke sana. Ya, bukan lagi kiblat kita yang sesungguhnya itu kemana. Yang akhirnya kita ke distract dari Palestina, ke distract untuk bersatu, dipecah terus, dibuat tidak tahu dan dialihkan. Betul. Iya sih. Jadi makanya kita harus memperbanyak ilmu dan menguatkan atau mengencangkan akal kita. Itu fungsinya. Biar tidak dibodoh-bodohin sama orang barat. Apakah suatu saat kita bisa ke Baitul Maqdis? Untuk saat ini gak boleh. Bahkan haram, kata Dr. Abdul Fattah. Ke Baitul Maqdis sekarang itu haram. Karena belum merdeka. Masih dikontrol oleh mereka. Dan dicuci otaknya. Makanya kalau ada yang ke Baitul Maqdis, bahkan orang-orang Palestina yang di sana aja gak boleh loh. Kenapa orang-orang luar boleh? Kenapa orang-orang yang dari luar, yang jauh-jauh boleh? Bahkan yang dekat aja gak boleh gitu kan. Karena itu salah satu juga rencana dari orang-orang Israel. Rencana agar ya orang-orang yang datang ke Baitul Maqdis itu, enggak ada yang dibom, enggak ada, ya aman, damai-damai aja, bahkan ramah banget ya. Walaupun gak ada orang Palestina di sana tuh Yahudi semua gitu kan, dan salah. Makanya Dr. Abdul Fattah itu tidak, bahkan ngomong gak boleh buat datang ke Baitul Maqdis untuk sekarang. Dan mengatakan orang yang ke Baitul Maqdis sekarang itu sebagai penjahat ya. Ya betul. Penjahat, bayangin coba datang ke Baitul Maqdis disebut penjahat sama orang Palestina itu sendiri. Ya makanya yang di Masjidil Aqsa yang kemarin yang lagi Ramadan itu kan
ada banyak yang diusir, dan sebenarnya ini yang gak mau diketahuin sama mereka gitu. Salah satu rencana juga, kayak bayangin aja lah, misalkan kita masih dijajah, terus monumen Indonesia itu dikuasai oleh orang, jangan sama penjajah, Ya. itu kan. Terus penjajahnya itu berusaha nutupin kalau mereka itu ngebantai orang-orang Indonesia, anak-anak, wanita, orang tua Indonesia itu ditembaki, dibom. Dengan ya turis, otomatis turis itu datangnya ke mana sih? Pasti ke monumen-monumen kan, tempat-tempat penting, tempat-tempat ibadah, tempat yang pastinya penting-penting kan. Ya. Ya orang ke Palestina itu pasti ke Masjid Aqsa, Ya. ke Masjidil Aqsa. Dan misalkan ada turis yang datang ke Indonesia, misalkan mengunjungi situs atau monumen gitu kan, tapi disambutnya oleh penjajah. Ya. Itu kan seakan-akan Indonesia itu fine-fine aja, Indonesia nggak kenapa-napa, Indonesia tuh nggak dijajah. Ya. Aduh, kesimpulan seperti itu. Betul banget. Jadi ya pasti orang-orang turis itu pergi ke wilayah yang penting atau yang mereka ingin tuju. Ya gak mungkin orang turis ingin pergi ke wilayah yang sedang diperangi gitu kan, gak mungkin. Dan Palestina juga sekarang terpecah dua, yakni tepi barat dan Gaza. Tepi barat tuh tepi barat disebut West Bank, dan tepi timur atau tepi bawah disebut Gaza. Nah, kita disebut jahat oleh orang Gaza karena orang Gaza ini lebih memilih memperjuangkan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis dibanding memperjuangkan. Ya. Jadi Gaza ini lebih memilih memperjuangkan atau dengan harga diri atau dengan darah mereka, sedangkan West Bank memilih berdamai gitu. Nah, jadi terjadi gejolak antar dua negara ini, padahal bersahabat atau dua wilayah. Sama aja kasusnya kayak Mekah, gubernur Mekah. Iya, sama aja. Dicuci otaknya. Ada pertanyaan untuk Mas Hikari. Bagaimana cara agar umat Islam bisa bersatu kembali? Silahkan dijawab. Cara umat Islam biar bersatu kembali. Itu ada momentum dan waktunya yang harus pas gitu. Ya. Karena nggak mungkin kita langsung mempersatukan bangsa atau mempersatukan Indonesia gitu kan, nggak mungkin juga. Karena Indonesia sendiri pun yang merdeka apa? Jawa aja. Yang merdeka kan Jawa, hanya Jawa aja. Sedangkan Papua masih berperang. Sedangkan yang lain lah gitu, dibandingkan Jawa Barat lebih merdeka Jawa Barat. Meskipun di sana masih banyak orang-orang yang Kenapa? Presidennya orang Jawa. Ya, itulah. Jadi ada momentum yang pas untuk mempersatukan umat muslimin ini, dan harus juga memiliki ilmu yang pas atau udah matang lah gitu. Cara mempersatukannya lagi adalah kita tunggu imam kita, yakni Imam Mahdi, untuk mempersatukan umat muslimin ini. Karena ya susah kalau sekarang langsung disatukan, kan sekarang otak-otak orang muslimin ini telah dicuci atau dijadiin boneka lah oleh orang barat-barat gitu. Upaya kita adalah membuat aksi-aksi untuk mempersatukan umat muslimin ini. Membuat misalkan kita speak up nih tentang Palestina untuk mempersatukan lagi umat muslimin, atau disebut oleh Syekh itu virus Baitul Maqdis. Oke. Ya. Menyebarkan virus tapi virus baik gitu. Lanjut. Oke, pertanyaan. Bagaimana jika ada seorang ulama atau ahli agama yang takut kepada kematian seperti Wahab? Kasusnya sama nih kayak ulama-ulama yang di Mesir. Jadi kalau ada ulama atau ahli ulama yang takut ke mati atau yang punya penyakit Wahab, itu gimana Ustadz Hikari?
Ini pertanyaan dilontarkan ke saya semuanya. Jadi ini sama seperti kasusnya ulama yang di Mesir tadi, benar. Karena ulama-ulama kan di Mesir ini banyak ulama, tetapi kok Mesir gak mau membuka si gerbang Rafah ini. Ya karena kembali lagi mereka telah dicuci semua otaknya. Makanya kita harus mengembalikan pemikiran-pemikiran terdahulu. Seperti mengembalikan pemikiran ulamanya dan speak up tentang Palestina lagi. Ya. Oke, apakah Syekh Abdul Fattah asli orang Palestina? Jika iya, bagaimana ia bisa datang ke Indo sedangkan kondisi Palestina sedang dibombardir? Oke, gini. Ada Syekh Abdul Fattah ini ya asli orang Baitul Maqdis atau sekitaran Baitul Maqdis, dan beliau bersama keluarganya diusir dan menuju Inggris. Ada sebuah dialog di mana Syekh Abdul Fattah ini ketika ingin menuju Indonesia. Masih ingat? Nah, jadi si anak Syekh Abdul Fattah ini gak ngerestuin atau gak setuju. Bukannya itu pas lagi udah di Inggris. Iya, karena itu, kan Syekh Abdul Fattah itu kan asli orang yang memang dekat sama sama Baitul Maqdis. Bahkan sering cerita kalau dia tuh ya hubungannya udah erat banget sama Baitul Maqdis. Iya, benar. Sehingga dia dideportasi, diusir, dan dia sampai di Inggris. Iya. Karena Inggris itu emang gampang banget buat dapetin imigran. Ya. Nah, gimana caranya dia bisa ke Palestina itu lewat restu istrinya. Nah, karena anak Syekh Abdul Fattah Al-Waisi ini gak setuju kalau misalkan ayahnya ini pergi ke Indonesia. Ngapain jauh-jauh, di Inggris aja belum gitu. udah tua juga. Iya, udah tua gitu. Takutnya kenapa-napa. Tetapi anaknya ini gak berhasil ngerayu bapaknya ini. Gak berhasil lah. Jadi dia lewat perantara ibunya atau istrinya Syekh Abdul Fattah Al-Waisi dan mengatakan gini, Syekh Abdul Fattah, ayahmu tuh mau suamimu mau pergi ke Indonesia, jauh banget gitu. Malahan istrinya ini malah mendukung gitu. Ya gak apa-apa lah, kalau buat dakwah mah ya gak apa-apa. Nah, anaknya ini belum puas dengan jawaban itu dan mengatakan gini, ayah itu ke Indonesia mau nikah lagi. Ya, sampai istrinya pun kaget. Ngedatangin suaminya dengan marah dan mengatakan, kamu mau ngapain ke Indonesia? Terus Syekh Abdul Fattah Al-Waisi ini ngomong, untuk menjalankan sunnah Rasul. Nah, kaget, lebih panas lagi, kaget, sunnah Rasul. Sunnah Rasul, poligami kan sunnah Rasul. Iya, banyak gitu. Nah, semakin marah lah. Nah, di situ mulai dilengkapi, itu pentingnya melengkapi ya kata-kata itu. Jadi dilengkapi. Makanya Syekh di sini melengkapi kata-katanya untuk menjalankan sunnah Rasulullah dan berdakwah di jalannya gitu. Nah, mungkin istri ini agak sedikit shock tadi, istri Syekh Abdul Fattah ini, dan lalu merestui si Syekh tadi untuk pergi ke Indonesia gitu. Nah, oke, ada pertanyaan. Ilmu apa yang paling penting kita ketahui untuk membebaskan Baitul Maqdis? Oke. Apakah ilmu tentang politik atau ilmu tentang komplek Baitul Maqdis, detail-detailnya apa gitu bisa membantu kita untuk pembebasan strategi di Baitul Maqdis, atau ilmu-ilmu lain, atau kripto, atau Jadi ilmu yang paling penting sebenarnya, semua ilmu itu penting sih, mulai dari ilmu bisnis, ilmu geopolitik, ilmu apapun lah, semua ilmu itu penting dan semuanya bermanfaat. Juga yang paling penting kita tanamkan di dalam diri adalah iman, ya kan? Iman, persiapan iman ya. dan menyatukan umat Islam. Bagaimana cara mempondasi iman ini? Salah satunya dengan ilmu sakofah atau Islamiyah, sakofah Islamiyah. Nah, itu ilmu di mana kita membangun, atau kalau bangunan seperti bangunan rumah ini seperti pondasi awalnya lah, cornya. Nah,
bangunan atau foundation stone-nya adalah ilmu sakofah Islamiyah atau akidah gitu. Jawabannya adalah akidah, di mana kita dirancang untuk berdiri atau berdiri kokoh gitu, berdiri tegak. Oke. Bagaimana caranya agar pikiran kita nggak terjajah, Om Hikari? Bisa dijawab oleh Jas? Bagaimana caranya? Udah dijawab dulu sama aku, nanti jawab dulu sama kamu. Oke. Bagaimana agar terjajah adalah belajar. Jajah otak kalian sendiri sebelum dijajah sama orang lain. Ambil tempat kalian sebelum diambil kursinya sama orang lain. Dan kita harus isi dengan ilmu dan jangan pedulikan orang-orang yang ngomong negatif, boykot gak guna. Tahu ngapain sih support Palestina, negara sendiri aja masih hancur gitu kan. Korupsi masih di sana sini, pemerintahnya kayak begini, kayak begitu, gitu kan. Itu kata Syekh itu jangan dihiraukan, jangan disautin. Karena orang-orang Islam itu terlalu fokus dengan membenarkan apa yang mereka percaya. Bukan kayak menunjukkan kalau yang mereka percayai atau yang mereka ikuti itu benar. Ditunjukin, dibuktikan dengan actionnya. Ya. Jangan hiraukan orang yang bilang boykot tuh gak guna atau dan lain sebagainya. Buktikan dengan bebaskan Baitul Maqdis. Ya. Sebenarnya jawabannya ada di watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi kita harus saling mengingatkan gitu. Karena tidak terjamin pula kita atau teman-teman kita di sekeliling ini terjajah gitu. Nggak terjamin lah, nggak terjamin si Anu akan terjajah gitu. Gitu kan. Nah, dan Rasulullah juga mengatakan bahwa umat muslimin ini bagaikan satu perahu. Atau satu perahu, kan tahu perahu? Ada orang di bawah di mana orang ini ingin membolongi kapal karena ya sama lah perahu kapal juga. Karena kalau perahu itu kecil, kalau kapal itu gede, ya bagaikan kapal lah. Nah, jadi ada satu orang muslimin di bawah kapal ini. Jadi di antara mesin-mesin kapal ini ingin melubangi kapalnya karena ingin mancing lah gitu. Bukan. Enggak. Iya. Kalau yang di lantai 2 itu dia yang di lantai 1 kapal itu dia ngambil airnya gampang. Ya. Tapi yang di lantai 2 dia harus turun dulu. Betul. Kayak dia lobangin. Ya, ingin dilobangin. Tapi ketika ada seseorang yang naik untuk ngasih tahu si kaptennya, jangan senang karena kita ini di dalam satu kapal, maka kita akan mencelakai semua orang yang berada di kapal itu. Nah, makanya kita harus saling mengingatkan dan terus ingatkan walaupun kita juga buruk gitu. Kan ada seseorang yang ngajarin ilmu atau melarang sebuah sesuatu walaupun dia melakukannya, karena umat atau manusia ini tidak ada yang terbaik, semuanya pernah melakukan kesalahan. Nah, makanya perbanyak atau saling mengingatkan intinya gitu. Kesimpulannya, kita ini harus kembali lagi memperbanyak ilmu dan belajar dari sirah nabawiyah. Karena Nabi Muhammad juga ketika melihat Baitul Maqdis, apakah Nabi diam saja? Membiarkannya begitu saja? Kan enggak. Nabi terus membuat strategi demi masa depan untuk kita. Bahkan ada sahabat Nabi yang maksa buat sholat di Masjidil Aqsa gitu kan. Ya. Ingat gak yang sholat di Masjidil Aqsa dan kata Nabi gak boleh. Kenapa? Karena masih dijajah Masjidil Aqsa itu. Makanya tadi Syekh bilang kalau yang sholat di Masjidil Aqsa yang sekarang masih terjajah itu disebutnya bahkan penjahat. Karena Rasul juga kayak gitu. Ada sahabatnya, salah satu sahabatnya yang pengen sholat di Masjidil Aqsa, dia izin dulu ke Rasul. Rasul bilang ya nanti aja, terus-terusan sampai Rasul ini capek gitu lah. Yaudah terserah kamu. Dijawabnya ya udahlah terserah kamu. Bukan berarti boleh, tapi emang udah capek aja ditanyain terus, terserah kamu.
Karena posisinya Baitul Maqdis saat itu juga masih dijajah oleh Persia ya. Romawi. Romawi. Ya. Oke, alhamdulillah kita sudah ngebahas tentang yang pertama tadi mukadimahnya, habis itu control circle, lalu pentingnya sholat tahajud, terus penyakitnya. Jadi penyakitnya apa? Pertama adalah wahan, cinta dunia, benci kematian. Terus yang kedua, penjajahan pemikiran, penjajahan akal. Dan yang ketiga, itu kurangnya apa Ustaz Dikari? Kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu. Ya, ilmu sakofah tadi ya. Jadi cukup sekian saja podcast kita kali ini. Kita tutup dengan doa dari Syekh Abdul Fattah Al-Awaisi. Allahumma inni as'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Semoga kelak kita bisa sholat bersama di Masjidil Aqsa dengan keadaan yang merdeka. Amin. 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 Jadi tunggu podcast berikutnya, insya Allah minggu depan. Kita udah lama banget gak podcast, jadi agak konslet otaknya, dan nggak tahu gara-gara lihat Xiaomi di depan terus lagi puasa gitu, nggak tahu juga sih. Oke, mungkin itu saja. Ijaz Abdullah, Muhammad Dika Del Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya obatnya itu adalah paracetamol. Iya, makanya Syekh tuh ngomong kayak gitu. Ih, Paracetamol baru dihidupin dong.